Ini juga bisa untuk dipakai sebagai strategi nawar desainer interior. Gue mau belakangnya langsung tembok aja, nggak usah di finish gitu kan. Bisa juga kayak gini. Kurang berapa tuh, Ban? Kalau belakangnya nggak lo tambahin apa-apa? Lumayan banyak, lumayan banyak. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Kawana Golf Residence, teman-teman. Jadi di sini ada lapangan golf yang keren banget. Dan ini aktif, lagi ada turnamen di sana, teman-teman. Kenapa sih kita mau bawa kalian ke sini? Karena kita mau nge-review satu apartemen yang keren banget. Itu adalah apartemen Kawana. Dan yang lebih kerennya lagi, ini adalah satu apartemen di mana semua orang bisa punya hotel. Jadi ini apartemen ini bisa teman-teman beli, habis itu bisa disewain. Dan disewainnya nggak perlu kita yang nyewain karena udah ada manajemennya yang ngurusin itu semua, teman-teman. Jadi kita tinggal anteng-anteng aja, habis itu terima laporan dari mereka dan kita dibagi hasil. Seperti kita punya hotel sendiri nih, teman-teman. Misalnya kita punya hotel, kita bisa di-manage sama Hilton, bisa di-manage sama Harris, bisa di-manage sama Santika, bisa di-manage sama siapapun. Nah, ini juga kita dapat profesional seperti kayak gitu nih, teman-teman. Karena ketika kita beli apartemen ini sudah dikelola sama manajemen yang top. Nah, sekarang kita mau menuju ke lokasinya nih, teman-teman. Jadi lokasi itu benar-benar deket banget. Kita bisa jalan kaki nih ke situ. Itu adalah apartemennya. Dan ini adalah gerbang spesialnya yang kita mau masuk ke apartemennya. Mestinya lu ikut turnamen di sini, bro. Ngapain gua? Ya lu kan udah lama banget main golf. Udah sampai gue jemput yang waktu itu di situ kan. Udah waktunya lo jangan driving doang, turun ke lapangan. Karena gue lihat lo punya bakat. Main golf. Main golf. Bakatnya itu ada dua, bro. Bakat fisik sama bakat tampang. Kalau tampang lo 98% udah top banget. Kalau permainan ya Jagoan lo, Man. bukan, kadang-kadang kalau permainan gitu, bro, tergantung lo deketin sama KD-nya. Oh, ya kalau kan? itu gampang. Ntar kamu masukin bola pak itu, tarik aja gitu ya kan. Nah, itu lu paling pinter gitu. Bener. Yuk, kita masuk deh. Nah, karena apartemen ini emang banyak banget yang nyewa itu orang Jepang, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Dari sini aja fasadnya itu nggak sembarangan. Nggak kayak apartemen-apartemen yang ada di pinggiran Jakarta. Ini tuh fasadnya benar-benar serius nih. Kalau misalnya kita beli apartemen-apartemen yang bersubsidi, itu flat-flat aja. Kalau ini enggak nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat tuh di situ. Antara si jendelanya sama beranda itu ada pengamannya tuh. Jadi kalau kita buka jendela, ada pengaman supaya kita nggak jatuh. Makanya itu ada yang kotak-kotak itu tuh. Dan itu berfungsi juga sebagai skinnya si apartemen ini yang ngebikin apartemen ini kelihatan jauh lebih modern daripada apartemen-apartemen biasa. Habis itu yang gue suka adalah pemilihan warnanya. Pemilihan warna itu abu-abu sama abu-abu gelap dicampur sama coklat. Habis itu ada besi-besi permainan kayak gitu, ngebikin apartemen ini tuh kelihatan lebih menarik. Karena ini nanti kualitasnya hotel, ya mesti bentuknya juga kualitas hotel. Nah, ini adalah bagian parkirannya, teman-teman. Ya, sedangkan kalau di sini adalah parkiran motor ya. Itu ada tanaman rambatnya yang akan nutupin si kanopinya nih, teman-teman. Jadi bayangin nanti kalau misalnya tumbuh tanamannya, ini bakal jadi rindang banget. Dan ini adalah bagian tempat parkir ya. Sekarang kita mau naik ke atas nih. Kalau kita dari mobil mau langsung ke lift, lewatnya di sana tuh. Tapi kalau kita sekarang mau langsung ke lobby, kita akan lewatin satu tangga ini. Dan tangga ini estetik banget sih menurut gue, cocok banget untuk dipakai buat foto-foto Instagram. Bener nggak, bro? Awas. Nah, ini ada sesuatu yang detail nih. Kalau kita mau bikin tangga kayak gini, itu kan airnya mesti jatuh ke bawah. Akan lebih bagus lagi supaya airnya cepat kering di sini dan nggak bikin licin. Ada gotnya seperti ini. Nah, yang kerennya ini tuh bentuknya kayak punggung kura-kura nih, teman-teman. Jadi airnya nanti akan kebuang ke kiri, dia akan turun ke sini. Jadi yang dipakai buat jalan itu akan cepat kering. Kadang-kadang hal-hal detail kayak gitu yang ngebikin apartemen-apartemen kelas mewah kayak gini menarik. Dan yang tentu menarik, di belakang tembok ini kita akan ngelihat satu
kolam renang yang besar banget. Ini enak banget, infinity pool. Jadi berasanya itu luas. Kalau kita punya infinity pool, yang menarik adalah pemandangan apa sih yang ada di depan sana. Kalau kita ada di sini, pemandangannya adalah padang golf. Ya paling enggak, walaupun bukan pantai, tapi kalau kita punya infinity pool, kita mesti punya pemandangan yang bagus. Bisa city light, bisa pantai, atau kayak di sini adalah padang golf. Nah ini tanamannya ini Kamboja nih teman-teman, plumeria. Baru banget ditanam ini. Jadi masih banyak kesempatan buat teman-teman untuk bisa punya hotel sendiri nih. Masih ada unit yang tersisa nih, walaupun katanya udah laris banget loh. Dari kolam renangnya sekarang kita mau menuju ke lobinya. Jadi lobinya kayak gini nih, udah mulai berasa Jepang belum? Teman-teman bisa lihat di sini, permainan-permainan kayunya tuh yang ngebikin dia Jepang banget. Nih, ada di sini. Dan pemilihan-pemilihan lampu-lampunya seperti ini nih teman-teman. Ini pakai besi ya, menarik banget. Ini kelihatannya juga sebenarnya ada belakangnya itu ada mikanya nih. Jadi ini bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi daripada di belakangnya itu tembok dan cepet kotor, karena ini kalau udah begini kan udah susah banget nih dibersihin ya. Jadi lebih baik dipilih mika seperti ini nih. Wih, dan inilah hasilnya ketika dinyalain. Jadi di belakang itu ternyata mikanya ini sengaja ditaruh untuk naruh lampu yang ada di belakangnya. Hasilnya itu kelihatan banget kayak Jepang-Jepang banget. Nah, nggak lupa dong kalau misalnya kita ada di apartemen yang katanya Jepang banget itu, ya kan? Mestinya juga fasilitas Jepang-Jepang ya nggak bro? Iya. Ya kan? Nah di sini ada sauna, ada ofuro, ada gym. Ofuro tuh entah apa, bisa minta tolong bantuin nggak teman-teman? Gue nggak terlalu ngerti yang Jepang-Jepang gini. Soalnya kita kan anaknya lokal banget, Betawi. Yuk kita masuk sini yuk. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu ofuro. Oke, gue paling penasaran nih, apa itu ofuro? Oke, ternyata ofuro itu adalah tempat mandi ala Jepang ya. Ini gue sering lihat sih di film-film. Jadi ini seru nih teman-teman. Jadi ini ada bak mandi yang ukuran besar, batap ukuran besar, yang bisa dipakai mandi bareng-bareng. Abis itu di ujungnya itu ada saunanya nih teman-teman. Nah, jadi bisa bayangin ini udah berasa Jepang banget dan ini emang dibuat sesuai kebutuhan ekspatriat Jepang. Jadi di sini tuh ada saunanya, mungkin abis itu mereka bisa berendam. Abis itu kalau mau mandinya lebih detail lagi, ya mereka ada showernya yang bisa duduk di sini nih. Dan udah disiapin sama sampo sama sabunnya. Bahkan pembuangannya aja udah disusun rapi seperti ini. Yuk sekarang kita mau ngeliat fasilitas yang lain lagi. Oke, kalau bagian ini ya ini restroom aja biasa. Jadi tempat-tempat untuk naruh-naruh loker, baju-baju segala macem. Habis itu sekarang kita mau menuju ke sini. Ternyata di sini adalah gym. Wah, ini gue suka banget sih. Ini gede banget nih. Enak nih. Gue sukanya kayak gini kenapa, bro? Ini tuh ada layarnya. Kadang-kadang lu bisa lari di mana gitu. Lari di New York, lari di Paris gitu. Nah nih, keren banget lah. Si gymnya itu benar-benar cukup profesional. Dan alatnya itu cukup untuk dijadiin tempat olahraga yang enak. Nah, kalau kita mau ke ofuro and sauna ini, itu ternyata kalau orang Jepang punya regulasinya nih teman-teman. Ini unik juga loh. Put off your underwear or swimwear when you enter the bathroom. Jadi lu masih telanjang bulat bro. Ya kan? Kalau model-model kayak lu yang malu-malu gitu nggak boleh masuk sini. Itu satu. Nomor dua, drunken people are not allowed to use ofuro and sauna. Nggak boleh juga gue. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti gue. Get into the bath after washing your body first. Oh, jadi masuk dulu ke... gimana? Bahasa Inggrisnya ngaco sini. Maksudnya, lo bersihin badan lo dulu baru masuk ke bathtub itu. Oh, jadi lo mesti... Oh iya. Jadi kan lo kotor nih. Ya kan? Nggak boleh langsung nyemplung di bak mandi bareng-bareng itu. Ya kan? Jadi lo mesti bersih-bersih dulu di shower itu ya. Oke, dan yang lainnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini keadaan selasarnya teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke apartemen yang kita review, yaitu yang 2 bedroom. Gue penasaran banget sih sebelum masuk nih ya, biar ada spill-spill dikit, ya kan. Maksud gue, ini adalah apartemen yang didesain khusus untuk orang ekspatriat Jepang. Berarti desainnya itu harusnya Jepang banget, harusnya selera Jepang banget. Karena kita mengharapkan orang-orang Jepang itu mau untuk sewa di sini, bener nggak?
Makanya kan di bawah tadi udah ada bak mandi yang besar segala macam, itu benar-benar Jepang banget. Sekarang kita mau masuk ke apartemen yang Jepang banget. Ya, seperti inilah apartemen yang Jepang banget, teman-teman. Kelihatan simple banget dan rapih. Itu nomor satu yang gue lihat nih, teman-teman. Dan mereka tuh ngambil warnanya itu ternyata sukanya yang flat. Dan gak banyak warna, seperti apartemen-apartemen yang sering kita review atau rumah-rumah contoh di Indonesia yang lain. Teman-teman bisa lihat deh, mereka pilih HPL itu cuman sekedar warna coklat tua doang. Pakai granite black gold, warna hitam. Habis itu ini benar-benar udah satu warna aja, udah semua. Nggak ada yang aneh-aneh. Tuh, sampai dalam-dalamnya juga HPL-nya sama. Soft closing. Udah pakai soft closing sih. Jadi sebenarnya selera orang Jepang tuh Jadi ternyata, iya. Jadi ternyata selera orang Jepang tuh nggak aneh-aneh sebenarnya, ya kan? Flat-flat aja. Habis itu lu lihat nih, Doi. Dia milih mosaiknya tuh yang sederhana aja, justru yang nggak bling-bling, nggak yang warna-warni. Ternyata yang simpel-simpel aja, tapi bener semua. Kenapa? Nih contoh nih. Nih, letaknya si cooker hood dicoak ke atas, udah bener, ya kan? Semua tingginya bener, ya kan? Ininya lebarnya nih juga bener. Berapa lebarnya? 35. Ini lebarnya berapa? 60. Udah bener semua. Jadi itu mereka lebih penting benernya dan flat. Ternyata itu yang gue pelajarin dari apartemen ini ya. Bisa lo lihat nih, di bagian sininya tuh di built-in, masuk, rapi kan kelihatannya. Tuh. Dan ini presisinya yang gue suka, bro. Tuh ukurannya. Dan mereka udah mikirin ini tuh buat ditaruh di sini juga. Tuh, ini tuh semua tuh enak gitu. Itu yang gue pelajarin ketika gue masuk sini. Dan begitu masuk ke sini, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada meja makannya. Dan meja makannya itu ukurannya pas gitu. Kadang-kadang kalau kita masuk rumah contoh itu ya, meja makannya itu suka kegedean, bener nggak? Pengen banget kelihatan buat 6 orang gitu. Kesannya rumahnya tuh bisa muat banyak orang. Tapi kalau mereka nggak, emang buat 4 orang ya 4 orang. Dan ukurannya pas aja. Dan lihat deh, mereka siapin listrik bener-bener ada di atas meja makan. Perfect. Itu yang gue lihat. Habisnya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita mau model Jepang-Jepang itu, ternyata bikin kotaknya itu sederhana tapi mewah. Ini menurut gue mewah bentuknya. Kenapa? Karena dari ujung sini sampai di sebelah sini, itu pas banget disisain ada satu lampu buat kayak begini. Cuma ada satu kesalahannya pasti, ya kan? Mestinya listriknya nggak begini lah. Mestinya listriknya itu udah disiapin di sini. Tapi kalau dari segi pemilihan ininya, ini tuh udah bener-bener bagus banget bentuknya. Teman-teman bisa lihat nih. Kebagi dua kan. Habis itu ini bisa ditarik. Nih, lihat nih dalamnya. Rapi banget. Dan dia pakai material yang sama juga. Jadi kalau kita tuh kadang-kadang di Indonesia tuh yang sering gue perhatiin, kita tuh ininya warnanya ini ya. Habis itu dalamnya abu-abu, putih, kadang-kadang hitam. Ternyata kalau orang-orang Jepang tuh suka yang flat-flat aja. Nah, begitu juga sama sofanya. Sofanya juga dipilih yang modelnya Jepang minimalis aja gitu. Nggak berlebihan. Sama juga sama si coffee table-nya. Yang terjadi apa? Ketika kita ada di ruangan ini, kita tuh bener-bener enak. Jalan enak. Lega. Nggak berlebihan. Sirkulasinya bener-bener bagus. Ya kan? Itu sih yang di-highlight. Habis itu nomor 2. Nggak ada sudut juga, teman. Nggak ada sudut juga ini. Ini nggak ada sudut nih. Jadi nggak ada kesenggol. Habis itu sakit. Ini yang bagus. Nomor 2 adalah peletakan AC-nya nih. Peletakan AC-nya tuh bener-bener pas gitu. Ditaruh di sini. Habis itu dia mainin ceilingnya sedikit aja. Nggak banyak. Habis itu teman-teman juga bisa lihat di bagian sini nih. Ada tutupnya sedikit buat tutupin relnya. Dan yang pasti kita punya balkon. Dan ini keren. Detail, bro. Begitu kita buka begini, panas AC itu nggak ngenain badan kita. Iya juga ya. Ya kan? Itu yang menarik. Detail tapi
bermanfaat semua. Kesannya flat, tapi manfaatnya bagus. Itu mungkin yang ngebikin banyak orang suka banget sama desain-desain Jepang. Teman-teman bayangin kalau misalnya pas kita buka kayak begini, ngebukanya salah ke sini gitu ya. Kita kena nih panas AC-nya, akhirnya kita nggak pakai ini. Kalau ini kan kita bisa tinggal tahan di sini. Ya udah kita taruh bangku di sini, kita masih bisa nikmatin di sini dengan enak banget view-nya. Dan view-nya gila lah. Lapangan golf tuh. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian kamarnya ya teman-teman ya. Dari bagian sini, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya simple lah ya teman-teman. Ini dia pakai RC Trav di sini. Habis itu yang gue suka adalah material ini nih. Ini adalah marmer asli. Nah, teman-teman juga bisa lihat cara orang Jepang memilih material buat lantai. Jadi di sini, ini bagian kamar itu dibedain gunain keramik kayu. Ini yang mahal sih, gue tahu. Nah, jadi begitu masuk, teman-teman bisa lihat nih. Peletakannya itu benar-benar pas. Kenapa bisa gue bilang pas? Karena nomor satu, pintu ini taruh di tengah. Habis itu di sini, buat jadi sirkulasi kan. Masuk ke arah sana. Begitu ditutup, di bagian sini aja yang ditaruh perabot. Di bagian sini udah nggak ada lagi. Di sebelah kanan ini ditaruh si lemari yang gunain HPL di sini dengan tarikan sederhana aja. Bahkan nggak ada lampu-lampunya, sederhana aja, simple. Mungkin karena kalau misalnya kita pasang lampu itu kan suka rusak. Mungkin orang Jepang nggak perlu juga kayak gitu. Jadi dia berpikir ya udah nggak usah pakai lampu supaya nggak ada rusak mungkin ya. Habisnya di belakang ini tuh nggak di ini lagi. Ini langsung tembok nih, nggak ada HPL lagi. Sederhana aja. Jadi irit gitu sama kayu. Karena kan ini udah zamannya pemanasan global. Jadi mungkin itu salah satunya juga yang ngebikin ini di belakangnya itu nggak dikasih lagi kayu bro. Langsung aja, di atasnya itu langsung aja tembok dinding. Jadi bisa dicontoh buat teman-teman yang punya satu kamar yang nggak terlalu besar. Ngeletakin pintunya itu jangan di pinggir. Ya kan? Karena kalau di pinggir nih kita buka begini, kita bukanya begini gitu. Sirkulasi juga nggak enak, taruhlah di tengah seperti ini dan ada lemari seperti ini. Dan ini modelnya polos-polos saja dan di sebelah situ ada satu bedside table. Di atasnya ada lampu IKEA Legend. Bro, zaman dulu IKEA belum ada di Jakarta, belum ada di Dalam Sutra, ya kan? Gue rela-relain ke Singapura cuma beli lampu itu men. Asli. Sekarang nyampe sini, harganya nyampe 100.000. Ya, sekarang kita mau ke sini, teman-teman. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya gue bilang keren. Kenapa? Ini teman-teman bisa lihat masih pakai material yang sama. Di sini dia gunain marmer dan ini under counter modelnya. Toto. Habis itu di sini ini ada kacanya dan kacanya itu pakai kayu plastik gitu ya. Jadi dia di finishnya itu agak kasar, bagus. Habis yang gue suka adalah ini. Pemilihan warna dari si lantai dan dindingnya. Teman-teman lihat deh, ini bagus banget sih jadinya. Jadi kalau kita mau milih homogeneous style, kalau kita milihnya pinter, itu bisa kelihatan mewah nih kayak gini. Jadi ini adalah homogeneous style yang menurut gua favorit untuk dipilih sebagai material buat kamar mandi. Hasilnya tuh benar-benar bagus. Dan ini juga di bagian sini, ini dia kasar, jadi keset gitu ya. Bagus untuk bagian material lantai bawah, tapi motifnya tuh bagus gitu, kelihatan alami. Jadi kalau kita pinter milih homogeneous style, karena homogeneous style itu kan sebenarnya memirip-miripkan sama marmer, mirip-miripkan sama granit, memirip-miripkan sama batu, memirip-miripkan sama kayu. Kita mesti milih material-material homogeneous style yang benar-benar kelihatan alami. Dan ini dua ini bisa jadi contoh buat teman-teman ketika milih warna dari homogeneous style. Bisa pause video ini, asli ini benar-benar bagus untuk ngebikin kamar mandi teman-teman kelihatan mewah dan clean gitu. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini totonya standar, cuman totonya bisa dinaik turunin ini ya. Jadi ternyata bahkan orang Jepang di kamar sininya tuh nggak butuh rain shower bro, simpel aja. Simpel aja ya. Dan mereka rela loh bayar belasan juta per bulan untuk bayar puluhan juta per bulan untuk tidur di tempat kayak gini. Oh, ini ada clothesline nih, Pak. Apa tuh? Buat gantung handuk. Oh iya, ini ada sesuatu yang lucu nih. Space saving. Jadi ini ada tarikan nih teman-teman.
taruh di sini, udah bisa buat gantung handuk ya. Jadi akhirnya gak basa-basa banget di situ ya. Jadi handuknya tuh ditaruh di sini. Lucu juga ya. Oke. Oke, sekarang gini, kita mau menuju ke kamar berikutnya. Di sini adalah kamar tidur utamanya. Sama lagi, begitu masuk, teman-teman bisa lihat di bagian sini ditaruh lemari. Lemarinya sederhana dan ini model cowakannya boleh juga ditiru nih buat teman-teman. Kalau mau model yang seperti ini nih. Dan dalamnya sama, masih model alami-alami juga. Ini bisa jadi satu alternatif ketika kita mau ngurangin budget untuk furniture. Ini juga bisa untuk dipakai sebagai strategi nawar desainer interior. Gue mau belakangnya langsung tembok aja, nggak usah di finish gitu kan. Bisa juga kayak gini. Kurang berapa tuh, Man? Kalau belakangnya nggak lo tambahin apa-apa? Lumayan banyak. Cuman ada kekurangannya kayak gini. Gue pernah sih ngerjain kayak gini. Akan lebih bagus kalau ini tuh nggak pakai cat tembok, bro. Jadi dilapis lagi? Bukan, pakai cat minyak. Oke. Jadi nggak bakal kotor. Oh, nggak hitam-hitam ya? Nggak hitam-hitam. Oke, sekarang kita masuk. Kalau kamar mandi orang Jepang itu katanya harus ada bathtubnya. Nah, ini ada bathtubnya teman-teman di sini. Begitu masuk, teman-teman lihat. Kalau kita mau bikin bathtub, abis itu mau dipakai buat shower juga, akan lebih bagus kita kasih kaca seperti ini. Dan jangan lupa kacanya tempered nih teman-teman. Dan itu bisa langsung disilen ke atas begitu. Nah, habis itu di bagian sininya masih ada tempat untuk naruh barang-barang. Dan ini gue suka nih kalau bathtub yang belakangnya ada panjangan begini, bro. Jadi lu masih bisa duduk di sini. Kita masih bisa duduk di sini. Habis itu kaki doang yang masuk gitu. Nah, ini enak nih tempat begini. Dan gue suka banget sama pemilihan warna material ini. Oke, begitu kita tutup di sini. Ini gue suka juga sama ininya nih, bagian sininya. Jadi begitu kita masuk nih teman-teman, langsung ada wastafel ya di sebelah kiri nih. Dan di sebelah kanan tuh adalah tempat buat buang air, kloset. Jadi kita ke tengah, kita ke kiri, ke kanan, ini buat kloset yang di sebelah sini untuk cuci-cuci tangan ya. Dan itu ukurannya pas banget di sini. Dan inilah kadang-kadang kita dapat denah itu kan suka aneh-aneh. Ini kan denahnya di sini nih kolom struktur nih. Ya. Tapi mereka udah desain di bagian sini itu udah ngepas untuk ditaruh wastafel. Kalau misalnya ini dindingnya cuma sampai sini, wastafelnya udah repot nih. Tapi ada satu cowakan begini yang ngebikin ini seakan-akan emang diciptain untuk wastafel ini. Oke, menarik. Yuk, sekarang kita mau ngeliat kamar tidurnya. Kamar tidurnya standar aja, teman-teman. Ini juga beli jadi semuanya, dan ini juga beli jadi nih, teman-teman. Kalau untuk view-nya ya luar biasa sih, selalu. Nah, sekarang kita udah sama Pak Suwartono. Ini kita mau tanya-tanya Pak Suwartono tentang harganya apartemen ini. Pak, nomor satu saya tanya dulu Pak, kenapa sih orang harus beli apartemen di sini? Yang pertama, apartemen ini sangat spesial karena satu-satunya apartemen yang lokasinya ada di lapangan golf. Yang kedua, apartemen ini adalah servis apartemen. Jadi bukan apartemen yang dibeli dan dipakai aja, tapi dikelola oleh satu pengelola yang kita bilang Japanese operator. Yang ketiga, banyak sekali captive market yang kalau kita beli apartemen ini bisa sebagai passive income, bisa sebagai ATM kita kalau kita beli. Ya, jadi kita bisa sewakan ke ekspatriat Jepang ya, level-level yang direksi ke atas untuk tinggal karena ini sesuai dengan konsep residensial yang mereka butuhkan. Sekarang pertanyaan yang paling penting di acara kita yaitu masalah duitnya nih. Kalau misalnya kita mau beli apartemen ini, berapa sih harganya dan ada tipe apa aja? Baik, di sini ada tersedia 3 tipe ya, hanya 3 tipe. Yang pertama tipe studio, itu luasannya 26,5 meter persegi gross ya. Kemudian yang tipe one bedroom, itu luasannya 35,5 meter persegi gross. Kemudian yang ketiga adalah tipe two bedroom, luasannya 62 meter persegi. Nah, harganya sangat terjangkau, unitnya sudah jadi dan kebetulan kita ada promo bukan promo sih, artinya gimmick dari pemerintah, siapa yang beli tahun ini, untuk yang unitnya sudah jadi, dia mendapat free PPN 10% kalau lunas dan bisa serah terima di akhir tahun ini. Nah, unitnya sudah jadi, otomatis tinggal bayar, lunas, maka dia akan dapat free PPN 10%. Harganya sendiri, yang studio, kalau dipotong PPN hanya 700-an juta. Oke. Ya, yang kedua, yang one bedroom, kalau beli cash terus 2M,
Yang ketiga adalah 2 bedroom. 2 bedroom harganya 1,8 M setelah PPN. Oke, itu teman-teman, ternyata kalau kita mau investasi properti nggak semahal itu, masih terjangkau, apalagi nanti ada return yang bagus yang bisa bikin kita jadi kayak semacam punya ATM berjalan ya Pak? Betul sekali. Dan menarik sekali karena publish rate yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Japanese Operator yang mengelola apartemen ini sangat bagus ya untuk rate yang saat ini ya. Sambil contoh kalau misalnya tipe studio aja ya, publish rate-nya 12 juta per bulan. Jadi bayangkan 12 juta kalau rata-rata mereka sewa di sini itu rata-rata ambil 1 tahun sekaligus ya. Jadi 1 tahun dapat penghasilan itu kurang lebih sekitar 144 juta. Yaitu untuk yang studio. Yang 2 bedroom harganya mulai 17 juta per bulan, dan yang 2 bedroom itu harganya sewanya itu publish rate-nya 25 juta per bulan. Oke. Ya udah, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita punya Instagram @arsitekturindonesia. Dan kita punya TikTok @arsitekturindonesia juga. Ciao! Main golf dulu ya, Man? Hah? Main golf dulu ya? Nggak bisa bro. Lo nggak bawa stick lo ya? Nggak bisa. Sibuk. Bukan masalah sibuk gimana nih, gue bocorin aja. Gimana? Gue sebenarnya nggak boleh bocorin bro. Kenapa? Karena gue malam ini tuh mau makan malam. Sama? Sama calon mertua lu. Bagus. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka video kita yang ngebahas interior sama ngebahas arsitektur, bantu kita subscribe ya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oh ya, kita juga mau ada acara baru bro. Apa namanya segmennya? Studionya baru jadi tuh? Studio baru jadi, kita mau bikin acara itu adalah berapa uang. Nah, Wah, ini informatif nih. Informatif, Kayak gimana, Man? contohnya kayak gini nih. Kita akan ngebahas satu persatu nih. Oke. Daripada teman-teman tuh bingung kan, dapur gitu. Dapur yang mana yang waktu itu yang bagus ya gitu. Nah, kita mau bikin kompilasinya. Dan ini akan kita bahas nih. Kalau bikin dapur model kayak gini, sekian meter, atasnya sekian meter, pakai ini, pakai itu, berapa duit? Terus sampai bahan-bahannya tuh cerita ya? Iya dong, namanya juga segmennya berapa uang. Bahkan nanti akan gue pilihin buat teman-teman warna HPL yang sama seperti apa yang gue lihat di sini bro. Oke. Warna HPL-nya, warna serat kayunya, ya kurang lebih kayak gitulah. Mudah-mudahan menarik. Jadi bantu kita share ya. Oh? Kagak lah. Nggak, kepala gue sih nggak jorok bro. Kepala gue agak aneh juga sih. Yang berendam bareng-bareng itu, Man. Iya, gue tahu. Lo sama gue berendam bertiga gitu di sini, ya kan? Masuk ke bagian kamarnya ya teman-teman ya. Doi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Dispensernya. Urusan ini emang udah rumah gue. Enggak, takutnya lo mundur-mundur kan. Banyak yang tanya di YouTube, kita pernah nggak sih ngancurin barang gitu? Gue jawab, alhamdulillah belum pernah. Jangan sekarang lo ngancur-ngancurinnya yang begini, lo mundur-mundur tabrak ya kan? Siap. Akhirnya kita ganti. Iya. Ya kan? Tuker rumah gue, Man. Tuker sama rumah lo yang udah jelek itu. Sekarang kita masuk sini yuk.